Kalau kalian merasa Mazda 3 itu terlalu pendek dan terlalu anak muda banget, ini dia, ada yang versi crossovernya, dan ini versi improvement Mazda CX-30. Seperti yang tadi saya bilang, ini adalah versi improvement teman-teman. Tapi apa sih bedanya? Kok kayak nggak kelihatan gitu ya? Biasanya emang kalau di mobil-mobil yang facelift kan dari eksteriornya aja udah kelihatan beda. Misalnya kayak Expander kemarin, di luarnya itu banyak bedanya. Tapi ini memang hampir tidak terlihat teman-teman. Jadi emang secara eksterior, dia masih menggunakan desain yang sama dengan faceliftnya ya, atau pre-improvementnya. Dari bagian depannya, samping hingga ke belakang, desainnya nggak ada bedanya. Dan kalau kita ngeliat di sini, lampunya sudah adaptif lamp, itu keren banget ketika malam hari kita belok-belok, lampunya akan mengikuti. Dan desain dari Mazda wingnya ini emang besar banget ya, kelihatannya emang lebih kokoh gitu dibandingkan dengan Mazda 3. Dan penggunaan warna memang soul red metallic ya, atau kristal metalik yang ada di Mazda itu bikin mobil-mobil Mazda itu jadi kelihatan beda banget dan lebih keren. Terus dia di samping peleknya juga masih sama dengan ukuran serupa. Bannya pakai yang 215 55 R18, jadi nggak ada perubahan dari sisi kaki-kaki. Dan bedanya dibandingkan Mazda 3 dengan CX-30 ini tentu pada bagian cladding di bagian samping ini. Karena memang dia auranya kan crossover ya. Itu bikin mobilnya emang kelihatan tangguh, dan juga ketika misalnya dibawa ke jalan atau area-area yang jalannya berpasir, berbatu gitu, nggak takut langsung kena ke bodinya ya, jadi kenanya ke bagian cladding ini. Dan memang secara proporsi claddingnya dia cukup besar sih ya, kalau dibandingkan misalnya sama crossover Mazda yang lain atau SUV lain misalnya kayak di CX-5 gitu. Dan sebetulnya dia ada easy access untuk di Mazda CX-30 ini, jadi ketika kita misalnya masuk dan keluar itu juga praktis banget ya. Dia udah keyless entry, lalu ketika misalnya kita menjauh, dia akan mengunci secara otomatis. Mungkin ini berguna banget buat teman-teman yang suka lupaan. Tadi udah ngunci pintu belum ya, gitu kan? Dan ini akan lihat ya, langsung ketutup secara otomatis. Nah, yang perbedaannya adalah di bagian belakang teman-teman. Jadi kalau di desainnya memang nggak ada yang berubah secara struktural. Jadi memang masih mirip aja dengan lampu semua full LED gitu ya. Tapi sekarang dia ada fitur baru. Dia sudah dilengkapi dengan power tailgate. Jadi ada 3 cara untuk bukanya ya. Dari remote kunci dia sudah bisa ada tombolnya sekarang. Lalu dari dalam di dashboard itu ada tombolnya, atau ya udah tinggal pencet tombol yang ada di sini. Ya kan. Emang mobil udah di atas 500 juta gitu ya. Ya wajar sih. Harusnya memang sudah menggunakan fitur power tailgate seperti ini. Bahkan mobil-mobil yang harganya di bawah 500 juta aja sebetulnya udah banyak ya yang udah pakai fitur power tailgate kayak gini. Nah, ini ada 2 tombol untuk nutup dan juga langsung tombol kunci. Jadi kalau kita pencet yang tombol kunci ya, dia langsung nutup dan langsung kunci. Jadi kita tinggal aja, mobilnya udah otomatis terkunci. Dan sekarang kita lihat bedanya apa aja yang ada di bagian interior. Tara! Apa bedanya coba? Teman-teman ada yang ngeh nggak bedanya apa di bagian interior? Oke, kita nyalain dulu ya. Nah, mungkin kalau udah nyala gini baru bisa kelihatan apa aja bedanya. Jadi memang secara desain interior dia masih mirip seperti yang pre-improvement. Jadi emang dashboardnya ini driver oriented banget ya. Ini sama kayak Mazda 3, cuma emang kalau Mazda 3 itu kan dia pada dashboard itu aksen-aksennya warna merah gitu, jadi lebih sporty, lebih anak muda. Tapi kalau di versi yang CX-30 ini dia memang lebih lebih kalem, lebih mature gitu. Jadi buat orang-orang yang mungkin secara usia udah lebih mapan, kan nggak terlalu suka mungkin yang terlalu warnanya merah banget, jadi dipilihnya warnanya hitam kombinasi dengan warna si coklat di bagian atas ya. Dan memang kalau kita ngeliat secara build quality ya, kita udah tahu lah ya Mazda gitu kan, secara build quality-nya udah oke banget. Ini juga udah soft touch di bagian atas dan bawah, dan stitching untuk jahitan dashboardnya pun udah yang versi asli, bukan yang buatan gitu ya. Dan kalau kita ngelihat yang tadinya
si head unit ini kan displaynya kecil banget kan. Sekarang dia udah lebih besar, ukurannya 10,25 inci ya. Jadi secara informasi kita bisa lebih enak lah untuk melihatnya. Dan ini juga sudah support dengan Android Auto dan Apple CarPlay ya. Jadi kalau kita mau konektivitas dengan map digital atau peta digital, lalu dengan layanan audio streaming, itu udah enak banget, udah praktis banget. Kita tinggal set aja, dan ini sudah wireless ya, jadi nggak perlu colok-colok kabel lagi. Terus kalau kita ngeliat di bawahnya, ini sudah ada wireless charger, jadi ketika misalnya handphonenya udah punya fitur tersebut, tinggal taruh aja, langsung ngecas. Lalu kalau kita ngeliat panel instrumennya, ini masih sama ya, jadi kombinasi antara digital dengan analog. Jadi di kirinya itu untuk takometernya masih analog, pun begitu di sisi kanan untuk bensin dan juga suhu dari air radiator dia masih analog. Sementara untuk versi tengahnya dia udah versi yang digital, jadi infonya ini bisa beragam, bisa untuk kecepatan, untuk fitur-fitur radar cruise controlnya atau ADAS-nya gitu bisa dilihat di bagian sini. Dan sisanya ya masih sama seperti yang sebelumnya ya, kayak misalnya Mazda Connect-nya dengan dial di sini gitu ya. Jadi emang kalau untuk head unitnya ini belum touchscreen ya. Sayangnya itu, jadi semua kontrolnya dari sini. Mungkin juga lebih apa ya, kalau semuanya di touchscreen itu kan jadi agak repot kadang ya. Jadi pakai dial kayak gini, ini mungkin lebih praktis sambil kita nyetir, itu enak banget. Terus mode berkendara dia cuma ada sport dan normal. Jadi ada, kalau di sini cuma sport dan off ya. Jadi kalau off itu dia kondisi normal, tapi kalau kita masuk ke mode sport, dia hanya langsung masuk ke mode sport. Lalu parking brake udah elektrik, lengkap dengan auto hold di sini. Ruang penyimpanan juga lumayan banyak ya, di sisi kanan door trim ada, di sini juga ada kompartemennya, dan ini juga bisa maju mundur, jadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tangan kita gitu. Nah, joknya dia sudah elektrik untuk yang di sisi pengemudi, tapi kalau untuk yang di sini masih manual ya. Gitu. Jadi untuk yang elektrik cuma ada di sini, dan dia sudah punya memory seat. Ada 2 memory seat ya. Nah, ini kita bisa set, jadi udah tinggal praktis banget ya. Gitu, udah menyesuaikan dengan posisi kita yang terakhir di set. Gitu, setirnya dia mungil seperti ini, tapi enak banget digenggam, lengkap dengan pedal shift-nya, dan tombol-tombolnya juga sudah lengkap ya. Sudah ada MRCC, Mazda Radar Cruise Control ya. Lalu ada lane keeping assist, blind spot juga ada, rear cross traffic alert juga ada. Cuma memang sayangnya dia belum lengkap dengan kamera 360. Jadi kameranya masih kamera mundur aja, tapi emang secara kualitas dia udah jernih ya, udah bagus. Nggak cuma siang hari, tapi juga malam hari. Fitur lainnya untuk audio ya, seperti Mazda yang lain juga dia sekarang udah pakai Bose. Jadi ada 12 speaker lengkap dengan subwoofer. Jadi kalau untuk suara sih harusnya oke banget ya. Sunroof tetap dipertahankan di atas gitu kan, jadi ya secara fitur sebetulnya memang sudah lengkap. Ya wajar, harganya udah sampai 500 jutaan, hampir 600 juta bahkan gitu. Nah, teman-teman denger apa itu? Jadi kita lagi posisi mundur ya, dan ada orang lewat di belakang tuh, nanti mungkin kelihatan tuh, dia langsung rear cross traffic alert itu berfungsi ya. Jadi dia ngasih tahu kalau ada objek di belakang yang lagi melintas. Jadi nggak cuma mobil, ternyata orang pun tadi lagi lewat, itu juga bisa ke-detect. Dan seperti apa rasa berkendaranya, langsung aja kita cobain ya. Oke, kalau dari mesin emang belum ada improvement ya teman-teman, jadi masih pakai mesin yang lama, sama seperti Mazda 3. Mesinnya 2000 cc atau lebih tepatnya 1998 cc, tenaganya 155 PS dengan torsi 200 Nm. Jadi emang kalau dari tenaga dan torsi itu masih sama persis. Begitu transmisinya juga sama ya, dia masih pakai yang transmisi gear otomatis 6 percepatan. Tapi emang kalau di Mazda transmisinya tuh emang beda ya, meskipun dia pakai gear tapi dia lebih cekatan. Rasanya itu seperti dual clutch gitu. Jadi ketika perpindahan itu enak banget. Dan dia ada mode manual di ininya, di tuas transmisinya. Jadi kalau mau nambahin itu ke belakang. Jadi emang kayak mobil rally banget lah. Kalau menambahin kita ke belakang, sebentar kalau mau nurunin kita bisa dorong ke depan. Tapi nggak cuma ada di tuas, tapi juga ada di pedal shift-nya. Jadi kita mau pindah-pindah gigi pakai pedal shift pun itu lebih enak, lebih praktis. Jadi tangan tuh nggak usah ngerai-rai ke tuas transmisi lagi, cukup di genggaman setir aja, kita pindah-pindah langsung bisa dari sini. Udah gitu, yang improvement terbarunya sebetulnya ada di
sistem ADAS-nya ya, atau kalau di Mazda itu dia Eye Active Sense. Lebih tepatnya di MRCC-nya, di Mazda Radar Cruise Control-nya. Kalau yang dulu tuh cuma emang adaptive cruise control aja, jadi kita bisa ngikutin kendaraan di depan setelah kita set ya. Jadi kaki udah naik aja nih misalnya ya, nggak usah diinjek gas lagi, nggak usah ngerem lagi. Tapi ketika misalnya kita ketemu sama kemacetan ya, misalnya di depan nih, ini pas banget lagi lampu merah. Ketika mobilnya berhenti, ya udah kita nggak usah ngerem lagi, nggak usah ngegas lagi, dia bakal ngikutin terus. Misalnya kayak gini, ini bakal ngerem ya. Saya ini nggak kaki ya, tuh udah diangkat aja. Oke. Nah, dia bakal ngerem. Kok dia cancel? Oke, bisa kita aktifin lagi ya. Jadi kalau misalnya nanti mobilnya udah jalan lagi di depan, kita tinggal pencet aja set gitu, dia akan ngikutin lagi kendaraan di depan. Jadi emang seenak itu ya. Nah, misalnya ini mobil depan akan jalan, nah kita tinggal ngeset lagi, udah. Dia akan otomatis jalan lagi. Jadi lebih praktis ya, lebih enak lagi. Terus fitur yang di Eye Active Sense-nya juga itu lumayan banyak ya, misalnya kayak blind spot monitor, dia tetap ada, rear cross traffic alert seperti tadi udah bilang, terus juga lane keeping assist itu juga tersedia, jadi emang secara fitur dia sudah lengkap untuk di fitur ADAS-nya, jadi emang udah berguna banget, tapi memang secara sensitivitas, kadang di mobil-mobil Mazda itu sensitif banget ya ketika ada orang nyebrang atau tiba-tiba ada mobil masih jauh, itu udah ngerem sendiri, tapi kan emang bisa di-set sebetulnya, jadi emang tinggal tergantung kita maunya di-setnya seperti apa, masih mau jauh atau udah deket dulu baru dia baru berfungsi gitu kan, jadi emang tinggal disesuaikan dengan kita. Terus kalau dari kenyamanan memang untuk di Mazda itu, ya seperti Mazda-Mazda lainnya dia nggak yang empuk-empuk banget gitu secara bantingan suspensi, tapi ketika kita ajak handling, manuver itu enak banget ya. Karena memang kalau di Mazda itu kan filosofinya Jimbaitai. Nah, Jimbaitai-nya itu seakan-akan si joki dengan kudanya itu seakan menyatu. Nah, kalau di mobil itu dia filosofinya seakan-akan si pengemudi dengan si mobilnya itu menyatu ketika misalnya kita manuver belok kenceng gitu ya, atau kita zigzag seperti ini. Itu enak banget, ngikut banget mobilnya gitu. Jadi ya itulah kenapa si Mazda itu menerapkan filosofi Jimbaitai di mobil-mobil Mazda terbarunya. Ya, pas banget. Oke teman-teman, sebelum pada kesimpulannya, kita mau isi bensin dulu karena pas banget udah diingetin. Bensinnya pas banget habis lagi. Kita isi bensin dulu ya. Nah teman-teman, itu dia review dari Mazda CX-30 ya. Jadi terlepas dari kelebihannya tentu masih ada kekurangan juga di mobil ini, terutama yang pertama untuk lampu ya. Ketika malam hari itu lampunya ketika kita jalan itu kita nggak bisa matiin. Artinya ketika misalnya kita lagi lewat pos security atau lagi lewatin orang nongkrong sambil jalan, itu nggak bisa. Dia baru bisa mati ketika kita masuk ke mode P atau misalnya kita berhenti gitu, dia baru bisa mati. Tapi kalau misalnya sambil jalan, itu nggak bisa. Jadi mungkin ya yang punya mobil ini kalau lewatin gang atau lewatin pos security, minta maaf aja, lampunya nggak bisa dimatiin. Terus yang kedua adalah kekurangannya dari sisi joknya ya. Jadi ketika kita masuk, itu walaupun kita udah set di posisi terakhir, dia akan versinya mundur banget ya. Jadi memang ketika kita masuk, harus ngeset lagi tuh di posisi kita yang terakhir. Andaikan nanti misalnya dia langsung masuk ke posisi yang udah kita set, itu pasti akan lebih enak lagi. Ketika kita masuk nggak usah perlu ngeset lagi di posisi terakhir gitu kan. Itu akan lebih praktis untuk si pengemudinya. Lalu untuk harganya teman-teman, Mazda CX-30 memang ini untuk satu varian aja, nggak ada varian lain, harganya 585,5 juta. Jadi udah tinggi ya, maksudnya kalau dibandingkan dengan mobil harga segitu, itu udah banyak banget pilihannya ya. Bahkan kalau misalnya untuk mobil listrik pun, itu udah banyak banget harga yang di bawah 500 juta dengan fitur yang mungkin lebih banyak dapat ya. Dan kalau di kelasnya memang ini masih lebih murah dibandingkan dengan Toyota Corolla Cross Hybrid ya. Harganya kan udah 608 juta, tapi dia sudah dapat fitur hybrid ya. Secara teknologi lebih advance lagi dan konsumsi bahan bakarnya pasti lebih efisien dibandingkan Mazda CX-30. Dan
emang kelas ini tuh nanggung banget sih. Bahkan di atasnya aja ada Mazda CX-5 yang harganya mungkin ya selisihnya sih 60 juta ya, tapi dengan rentang segitu udah dapat Mazda CX-5 yang mungkin secara fitur ya masih mirip-mirip gini, tapi secara dimensi kan mungkin agak lebih oke gitu, terutama untuk yang baris keduanya. Gitu teman-teman. Oke, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa juga nih buat mampir ke website kami di otohub.co ya. Dan Instagram dan TikTok kami juga di otohub.co. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Naik lagi.